Hai, selamat datang dan mendengarkan audiobook keluaran dari Audiotune dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikah dengan Pembantu yang ditulis oleh Mommy R. Pengisi suara Andrina. Bab 2, Raja. Pagi hari ini tak seperti pagi biasanya. Seluruh badan Jenar menggigil kedinginan. Mungkin karena efek kemarin pulang sekolah hujan-hujanan terlalu lama. Sebenarnya Jenar memiliki kondisi yang tidak terlalu kuat bila terlalu lama terkena air hujan. Bila dulu ada sang bunda yang selalu mengomelinya saat dia hujan-hujanan dan merawatnya dengan sayang, kini tak ada lagi yang peduli dengannya. Ibu tirinya malah marah-marah melihat Jenar yang lemas tak berdaya dan tetap memaksa Jenar untuk melakukan pekerjaan rumahnya serta memasak. Jenar tak punya pilihan lain. Dengan kondisi yang sangat Jenar memaksa untuk bangun dan mulai memasak. Heh, bangun! Enak banget ya jam segini masih tidur. Nggak lihat kalau matahari udah setinggi apaan? Apa kamu pikir bahan-bahan masakan itu bisa matang sendiri bila kamu hanya bermas-malasan di sini? Hah? Teriak Arini seraya menyiramkan segelas air ke wajah Jenar. Maaf Bu, tapi memang aku lagi nggak enak badan Bu. Tolong Jenar sekali ini aja, ucap Jenar lirih sambil menggigil. Hah? Kamu pikir aku peduli, hah? Mau mati sekalian menyusul orang tua kamu itu malah lebih bagus. Tapi Arini begitu menusuk di relung hati Jenar. Kemana perginya sosok ibu yang begitu lembut dan penyayang ini dulu? Kenapa secepat itu ia berubah? Cepat bangun dan bereskan rumah serta memasak. Aku ada urusan keluar sebentar. Bila aku kembali dan kamu masih bermalas-malasan, siap-siap kamu terima hukumannya, ucap Arini lalu pergi. Ia tak betah berlama-lama berada di kamar sumpak dan kumal milik Jenar. Sungguh menjijikkan, batin Arini. Jenar pun perlahan mulai beranjak dari tidurnya dan mulai membereskan rumah. Meskipun berkali-kali ia harus berhenti dan istirahat, serta menahan dingin di sekujur tubuhnya dan pusing yang melanda di kepalanya, namun ia berusaha sekuat mungkin untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Sekuat-kuatnya Jenar, setangguh-tangguhnya Jenar, ia tidak berani melawan ibu tirinya itu. Bukan tidak berani, namun belum berani. Jenar bersumpah suatu saat nanti ia akan mengambil semua aset milik keluarganya dan mendepak Arini serta kedua saudaranya dari rumah ini. Namun kapan? Entahlah. Jenar belum tahu. Yang ia tahu saat ini, Jenar harus berusaha menjadi orang sukses dulu, baru ia bisa menyingkirkan Arini dan kedua anaknya. Setelah pekerjaannya selesai, Jenar kembali merebahkan tubuhnya dan menyelimuti dirinya dengan selimut tebal karena ia merasa semakin kedinginan. Baru ia mencoba menjamkan matanya, sebuah teriakan dan sebuah benda melayang cantik tepat di wajahnya. Jenar pun membuka matanya dan melihat setumpuk baju dilemparkan kepadanya. Setrika sekarang, karena gue mau pergi, ucap Keisha ketuk. Tapi kak, badan aku lagi sakit. Aku lelah kak, kata Jenar membalas kepada Keisha. Lo pikir gue peduli, hah? Gue nggak mau tahu lo setrika baju gue sekarang, atau gue adil ke ibu kalau lo sekarang jadi pembangkang. Setelah mengucapkan itu, Keisha pergi dari kamar Jenar. Ya Allah, mau sampai kapan semua ini akan berakhir? Sayang, Bunda, Jenar kangen. Kenapa kalian tidak ninggalin Jenar sendirian? Kenapa kalian tidak mengajak Jenar ikut bersama kalian? Jenar menangis kesanggupan sambil menyetrika baju Keisha dengan badan yang bergetar menahan dingin dan pusing. Karena tak kuat berdiri lama-lama, di saat kondisi seperti itu akhirnya Jenar jatuh pingsan di tempat dengan posisi setrika masih menempel pada baju Keisha. Astaga, takut Kanza saat melihat kepulan asap di ruang setrika. Ibu, kakak, teriaknya lagi kepada ibu dan kakaknya yang tengah menikmati makanannya. Ada apa sih teriak-teriak? Ucap Arini lembut kepada Kanza. Itu lihat, Jenar mau bakar rumah itu, kata Kanza. Seketika Arini dan Keisha melihat ke arah setrikaan yang sudah gosong dan hampir terbakar. Astaga, dasar anak pemalas tak berguna, sialan,
kamu mau ngebakar rumah ini, hah? Tapi Arina seraya menendang tubuh Jenar yang telah tergeletak di lantai. Ibu, baju aku gosong, padahal yang aku pakai untuk kuliah, kata Keisha mengadu kepada ibunya, lantaran baginya kini tengah hangus di tengah terik. Nah, Arini gerak, ia segera melangkah ke dapur mengambil air dan kembali menyiramkan tepat di wajah Jenar, sehingga membuat Jenar kelabakan dan tersadar dengan kondisi semakin memprihatinkan. Ibu, diri Jenar begitu lemah. Bangun kamu, bangun! Cuma disuruh nyetrika baju aja kamu gak becus ya? Dasar sampah tak berguna, takut Arini seraya terus menendangi tubuh Jenar. Siapa suruh kamu merusak baju anak saya, hah? Dasar tak berguna. Ampun bu, ampun. Jenar tidak sengaja bu. Kepala Jenar pusing. Maafin Jenar bu, ucap Jenar memohon dengan tangis. Kamu pikir aku peduli, hah? Dasar tidak berguna. Ayo pergi sayang, kita tinggalin sampah itu, ucap Arini kepada kedua anaknya, untuk pergi dari sana meninggalkan Jenar yang tengah menangis dengan pakaian badan basah kuyup. Mampus, kata Keisha sambil senyum mengejek. Aku enak dimarahin ibu. Kamza juga ikut mengejek Jenar. Sepertinya Arini dan kedua anaknya tangis Jenar semakin pecah. Ia sudah lelah dengan semua ini. Tapi bagaimana lagi bila ia menyerah sekarang? Sama saja ia menyerahkan semua hasil kerja keras ayahnya ke tangan iblis. Jenar mulai membereskan tempat setrika itu, lalu kembali ke kamarnya dan menangis lagi. Hidup itu berat, namun jangan jadikan beban. Bab ini telah selesai. Terima kasih ya telah mendengarkan.